Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dari jurusan Ekonomi Syariah NIM 630 2017 0025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang globalisasi. Baik, pada kali ini saya akan berbicara tentang globalisasi. Baik, globalisasi ekonomi bukanlah suatu fenomena yang baru dalam sejarah peradaban dunia, melainkan sudah sejak 5 abad yang lalu, perusahaan-perusahaan di negara-negara yang ekonominya sudah maju sudah memperluas jangkauannya dengan aktivitas produksi dan perdagangan ke seluruh belahan dunia. Globalisasi terjadi di segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, pendorong utamanya adalah meningkatnya arus informasi, uang, dan barang melalui perusahaan multinasional. Tentu, menyikapi perkembangan internasional seperti ini, kita sebagai negara berdaulat tidak bisa hanya berdiam diri tanpa melakukan perubahan dan pembaruan. Lalu, sebenarnya apakah itu globalisasi dan apa itu globalisasi ekonomi? Baik, globalisasi ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi ataupun perdagangan yang mana negara-negara di belahan dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan mengglobal tanpa adanya batasan teritorial tertentu. Dalam hal ini, globalisasi ekonomi berarti keharusan menghilangkan segala hambatan dan batasan-batasan dalam arus barang, jasa, serta modal dalam suatu negara. Globalisasi ekonomi ditandai dengan menipisnya batasan-batasan atau hambatan-hambatan dalam kegiatan aktivitas ekonomi antar negara tanpa ada batasan teritorial negara. Biar saya perjelas, saya kasih contoh. Perusahaan multinasional. Di mana perusahaan multinasional, kita ambil contoh di Asia, yang mana perusahaan multinasional banyak dipelopori oleh negara Jepang, seperti contohnya Mitsubishi, Toyota, Honda, dan lain sebagainya, atau negara tetangga terdekatnya yaitu Korea Selatan, seperti produk yang dibawanya adalah Hyundai, LG, Samsung, dan lain sebagainya. Contoh lain dari globalisasi adalah adanya kegiatan ekspor impor antar negara. Contoh lainnya adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Contoh lagi adalah semakin maraknya atau menjamurnya e-commerce atau toko online di berbagai dunia. Bahkan kita tidak hanya bisa mengakses Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menjangkau Amazon, Alibaba, dan lain sebagainya. Dan bahkan sekarang sudah tersedia PayPal atau pembayaran online aman ke luar negeri ya, berbentuk dolar. Jadi bisa kita gunakan untuk bertransaksi ke luar negeri. Baik, lalu dari adanya globalisasi ekonomi ini, apakah dampak positif dan apakah dampak negatifnya? Baik, mengenai dampak akan globalisasi ekonomi, saya membaginya menjadi dua. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Baik, dampak positif dari globalisasi ekonomi yang pertama, meningkatnya produksi global. Dengan adanya perdagangan dan spesialisasi, faktor produksi yang ada di dunia akan lebih tergunakan dengan efisien. Maka dengan itu output yang dikeluarkan juga lebih banyak. Dan masyarakat akan mendapat keuntungan berupa penambahan pendapatan. Dan penambahan pendapatan itu pada gilirannya akan meningkatkan perbelanjaan dan tabungan. Yang kedua adalah meningkatnya kemakmuran suatu negara.
Adanya perdagangan bebas memungkinkan suatu negara lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri. Oleh karena itu, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan barang yang ingin dikonsumsinya. Selain itu, masyarakat juga dapat memilih barang dengan harga yang lebih rendah dan lebih baik. Yang ketiga, meluasnya pasar produk domestik. Adanya perdagangan bebas memungkinkan suatu negara lebih memperluas jaringan perdagangannya ke berbagai negara daripada hanya di domestik. Yang keempat, menambah modal. Ya, investasi asing sangat dinikmati oleh negara-negara berkembang karena umumnya negara-negara berkembang memiliki masalah yaitu kekurangan modal, kekurangan tenaga pendidik dan ahli. Dengan adanya investasi asing, maka tentu akan ada aliran modal yang masuk ke dalam suatu negara tersebut dan tentunya itu akan dinikmati oleh negara berkembang. Selain itu juga akan kemasukan tenaga ahli dan juga teknologi yang lebih baik. Yang kelima, menambah modal pembangunan ekonomi. Pembangunan di berbagai sektor bukan hanya dikembangkan oleh perusahaan asing, melainkan juga perusahaan swasta domestik. Namun seringkali perusahaan ini membutuhkan banyak modal. Dengan adanya modal masuk dari pasar modal ataupun pasar uang yang masuk dari negara maju, tentunya itu akan membantu memperoleh modal dari perusahaan swasta domestik tersebut, sehingga akan membantu pembangunan yang ada. Baik, lalu dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama adalah menghambat sektor industri, ya terutama dalam negeri. Globalisasi ekonomi mengakibatkan negara-negara berkembang tidak bias lagi dalam menetapkan tarif tinggi terhadap barang-barang impor yang masuk, sehingga itu akan menghambat perusahaan-perusahaan baru atau infant industri, yang mana perusahaan-perusahaan baru tentunya akan kalah bersaing dalam hal harga yang lebih rendah dan juga kualitas yang lebih baik dari barang-barang impor. Tentu hal itu akan menghambat perkembangan industri baru di negara sendiri. Yang kedua adalah memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi ekonomi identik dengan memperbanyak kegiatan impor. Sebaliknya, ketika negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Tentu, ketika ekspor tidak akan berkembang, berpotensi akan mengacaukan neraca pembayaran. Yang ketiga adalah sektor keuangan akan semakin tidak stabil. Arus investasi atau modal yang mengalir masuk semakin besar akan menjadi penyebab utamanya. Investasi dalam hal ini adalah partisipasi dana dari luar negeri yang masuk ke dalam pasar saham dalam negeri. Ketika pasar saham membaik, dana akan mengalir masuk dari luar ke dalam negeri. Tentunya itu akan memperbaiki neraca pembayaran dan juga akan meningkatkan nilai uang, mata uang negara kita sendiri. Tetapi sebaliknya, jika pasar saham memburuk, maka uang itu akan mengalir keluar dan hal itu akan menyebabkan neraca pembayaran kita memburuk dan juga akan merendahkan nilai mata uang kita atau negara tersebut. Jadi jelas, ketika sektor keuangan tidak stabil, itu akan mengganggu pada sektor ekonomi pada keseluruhan. Yang keempat adalah memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika hal tersebut atau yang sudah saya sebutkan 3 di atas tadi itu terjadi, tentunya itu akan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendapatan nasional akan semakin rendah, kesempatan kerja akan semakin sedikit, pengangguran akan semakin bertambah atau bahkan tidak teratasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.